capaian pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, mohon izin saya share materi ya. Terus, oke, sudah muncul, Pak. Ella? Sudah, Bapak, tapi bisa diperbesar, Pak. Oh iya, besar. Bentar nanti saya tunggu ini. Oh, enggak. Oke. Berarti ah, saya. Ya. Ya, ini Bapak Ibu, nanti insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan filenya ya. Jadi jangan khawatir, nanti Mbak Ila akan membagikan ini filenya supaya kita bisa bisa apa? Bisa memiliki ya dan membacanya ini materi. Jadi Bapak Ibu tentang desain evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran. Nah ini apa ada capaian ya. Jadi kita dalam suatu kegiatan apapun dan kita sesuaikan dengan tema kita berorientasi pada apa, capaian capaiannya itu apa. Nah, seminar kita pada siang hari ini juga mengarah untuk ya harapannya mencapai suatu capaian. Ini istilahnya adalah capaian seminar agar para peserta ya kita semua terdiri dari dosen dan calon dosen dan juga barangkali ada guru, calon guru juga boleh di sini karena sama ya Bapak Ibu kita di lingkup pendidikan ada pendidik, ada peserta didik. Nah, saya istilahkan seperti itu di dalam slide ini nanti. Nah, hanya pada apa itu skemanya saja, skema capaiannya saja yang sedikit beda ketika di sekolah, di pendidikan dasar menengah, PAUD, dengan di perguruan tinggi. Nah ini akan dapat memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya evaluasi dalam konteks pembelajaran. Kemudian mengaplikasikan konsep-konsep dasar evaluasi secara efektif. Nah kita akan mengenal tentang prinsip, karakteristik, etika, evaluasi pembelajaran, serta cara merancang asesmen yang berorientasi pada capaian pembelajaran. Nah, demikian ini kan apa tema utama kita kan di sini, orientasi pada capaian. Kemudian memahami menerapkan berbagai jenis pendekatan, kompetensi, bentuk, teknik, dan instrumen asesmen yang relevan untuk capaian pembelajaran secara akurat dan demikian juga nantinya dengan demikian ini dengan capaian-capaian ini itu tujuannya adalah peningkatan kualitas pembelajaran di masing-masing institusi. Nah ini outline-nya, isinya ada di sini Bapak Ibu, akan dibagikan termasuk ada lampirannya, jadi ada beberapa contoh. Ada di situ laporan biodata saya, kemudian beberapa contoh seperti format distribusi, kemudian pedoman pensekoran, penulisan soal, angket sikap mahasiswa atau siswa ya, contoh lembar observasi aktivitas. Nah kita memasuki Bapak Ibu dalam pengantar pada seminar ini apa dengan materi ini. Ini ada poin-poinnya Bapak Ibu, nanti silakan bisa dicermati. Pada intinya dalam latar belakang pentingnya evaluasi, berarti kan kita
mempunyai pertanyaan, apa sih sebenarnya evaluasi ini dan mengapa evaluasi itu penting. Evaluasi pembelajaran itu merupakan komponen esensial. Esensial itu artinya, kalau misalnya buah itu, esensinya itu adalah intisari. Sehingga evaluasi itu adalah semacam intisari yang nanti berujung pada pentingnya proses pendidikan itu adalah esensinya itu nanti pada intisarinya itu adalah di evaluasi. Karena nanti juga akan apa ini kita akan apa akan apa ini mengukur dan nilai ya untuk mencapai seberapa jauh sih capaian dari pembelajaran kita telah dikuasai oleh peserta didik kita. Di sini saya mengistilahkan ada dosen, pendidik dalam hal ini termasuk di dalam media suara mungkin juga bisa masuk di sini ya, mentor, pengajar ini ada di sini, kemudian ada mahasiswa itu peserta didik ya. Sini saya menulisnya selalu begitu ya, insya Allah ini konsisten maksudnya ya dalam skop khusus kita adalah dosen dan mahasiswa di sini dalam masalah ini, tetapi juga dalam pengajarannya bisa diperluas pendidik dan sebagainya. Latar belakang ini pertama adalah komponen yang esensial tadi, Bapak Ibu. Komponen yang esensial dalam hal ini berkaitan dengan upaya untuk memungkinkan dosen mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif. Ini poin pentingnya ya, memberikan umpan balik yang konstruktif, kemudian menginformasikan kepada mahasiswa tadi tentang kekuatan dan kelemahannya, tentang kekuatan dan kelemahan di mengumpulkan data, kemudian untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan intelektual dari peserta didik kita, sehingga kita bisa mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Lalu selanjutnya untuk ini memungkinkan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Ini adalah mengapa evaluasi dalam pembelajaran itu menjadi penting. Kemudian evaluasi yang komprehensif atau bisa disebut sebagian orang sebut holistik, itu maksudnya menyeluruh, itu adalah memiliki cakupan berbagai aspek seperti kognitif, pengetahuan, afektif, dan psikomotorik. Kemudian memperhatikan proses dan hasil belajar. Jadi evaluasi yang komprehensif atau holistik atau menyeluruh itu mencakup 4 hal itu. Yang pertama itu kognitif, pengetahuan, ada juga yang disebutnya dengan yang berkaitan dengan logik ya, logika berpikir, kemudian afektif atau sikap itu juga berkaitan dengan attitude. Nah, kemudian keterampilan psikomotorik, ada juga yang menyebutnya dengan skill. Dan berikutnya kemudian memperhatikan proses dan hasil belajar. Nah, kebanyakan kita itu seringkali sama di perguruan tinggi itu mengandalkan yang ujungnya saja, hasil belajar. Padahal
dalam melakukan apa ketika kita memberikan kuliahan kepada mahasiswa atau ketika kita memberikan pengajaran yang kepada siswa-siswa kita, kemudian juga melakukan apa itu eksperimen misalnya, atau perintah kinerja dan sebagainya, buat aktivitas-aktivitas supaya mereka apa melakukan input kerja atau menunjukkan hasil kerjaannya, itu semua itu mestinya terangkum dalam sistem evaluasi kita, dan itu di apa dicatat hasilnya baik-baik sebagai bagian dari sumber informasi untuk menentukan kita nanti apa memberikan penilaian kepada peserta didik kita, mahasiswa kita, mahasiswa kita. Nah itu Bapak Ibu apa namanya pengantar tentang pentingnya evaluasi. Kemudian berikutnya adalah memahami beberapa konsep. Memahami beberapa konsep ini, konsep apa yang dimaksud? Konsep yang dimaksud itu ya sesuai dengan judul kita di awal, yaitu mendesain evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada capaian pembelajaran. Maka kita apa ya? Kita preteli kalau bahasa Jawanya itu apa? Bahasa Jawanya itu kita kupas satu persatu dari konsep tema kita itu ya. Tema mendesain evaluasi pembelajaran yang beropsi pada CP. Mendesain itu konsep pertama. Mendesain itu apa? Nah, kita perlu tahu kenapa perlu mendesain. Tanyaan dasarnya di situ. Siapa yang mendesain? Dan itu ya dalam proses pembelajaran siapa yang melakukan desain dalam hal ini. Mendesain itu adalah proses kreatif. Nah, di sini ada kata kuncinya kreatif. Kemudian yang berikutnya adalah sistematis. Proses kreatif itu siapa yang harus kreatif? Ya, mestinya tentu saja dengan dulu yang desain. Siapa yang mendesain? Nah, yang mendesain evaluasi pembelajaran ini itu adalah kita, Bapak Ibu, sebagai desain atau guru atau pendidik. Kita yang mendesain di situ. Maka dalam mendesain evaluasi dituntut pula kreativitas kita, kreativitas kita dituntut. Kemudian mencakup perencanaan. Perencanaan ya di sini merancang dan mencakup perencanaan yang strategis. Perencanaan yang strategis ini adalah untuk apa itu namanya, tentunya kita juga dituntut menentukan tujuan, menentukan tujuannya kemana dalam desain itu, lalu kemudian memilih metode, mengembangkan instrumennya. Instrumen itu alat ya, yang sesuai dan kemudian terintegrasi. Terintegrasi itu maksudnya adalah desain kita itu dari mulai merancang sampai kemudian nanti melaksanakan, ya, kemudian nanti juga akan kita evaluasi, itu semua didesain secara terintegrasi, tidak terpisah-pisah. Mencakup ini pembuatan, pengembangan instrumen yang sesuai untuk akibat pencapaian mahasiswa terhadap capaian pembelajaran. Proses ini harus memperhatikan keragaman. Nah, di sini ada mempertimbangkan kebutuhan. Ini maksudnya adalah keragaman mahasiswa peserta didik kita, kemudian fleksibel, kemudian juga menggunakan teknologi dan sumber daya yang bisa kita persiapkan. Lantas kemudian ada juga aspek etika perlu diperhatikan. Kemudian adalah objektivitas, lalu juga
ada inovasi dan kreativitas desain, membuat proses evaluasi ini efektif, efisien, dan human. Jadi efektif, efisien saja tidak. Nah, sekarang kita letakkan pada proses itu adalah kebermakna. Bermakna. Sehingga bahwa betul-betul kita melakukan desain ini ya ada maknanya. Ada maknanya. Kalau bicara makna berarti ada sesuatu yang membekas. Ini itu akan ada sesuatu yang membekas. Nah ini ada pada konsep mendesain. Jadi mendesain itu hal yang seperti itu kan. Kemudian berikutnya adalah evaluasi pembelajaran itu sendiri. Tadi di awal sudah sebutkan tentang mengapa penting evaluasi pembelajaran itu. Nah, kemudian ini diperkuat lagi bahwa evaluasi pembelajaran itu mencakup kegiatan pengumpulan dan analisis informasi untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran, aktivitas, metode pengajaran, dan keberhasilan kurikulum. Ini dasarnya dari evaluasi itu mengumpulkan, tidak hanya sekedar dikumpulkan, tetapi juga dianalisis. Dianalisis itu untuk apa? Untuk kita bisa memetakan hasilnya itu dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian juga efektivitas metode pengajaran dan keberhasilan kurikulum. Kalau di perguruan tinggi, bedanya dengan di sekolah ya, Bapak Ibu. Kalau di sekolah itu kan kurikulum sudah ada dari pusat. Kita tinggal menerapkan. Nah, di perguruan tinggi kan lain. Kurikulum itu kita sendiri yang perguruan tinggi itu sendiri yang membuat kurikulum, kemudian bahkan prodi departemen sendiri itu yang membuat kurikulum. Namun ketika membuat kurikulum itu harus melakukan analisis dan proses yang panjang, termasuk harus juga melihat kurikulum di prodi yang sama, departemen yang sama, ada jenis lain, kemudian asosiasi ilmu pengetahuan dalam tingkat jurusan itu atau program studi atau departemen dan misalnya jurusan atau program studi biologi, ada asosiasi departemen biologi, ada asosiasi departemen sejarah, misalnya begitu kan. Itu kan masing-masing punya punya keluaran kan berupa untuk menjadi seorang di sejarah, untuk menjadi seorang anggota gitu, seorang ahli misalnya teknik industrian misalnya, itu mempunyai kriteria apa. Nah, lantas keberhasilan dalam kita menyusun dan mengembangkan film itu juga bisa kita evaluasi dengan mengambil manfaat evaluasi pembelajaran. Kemudian evaluasi berkaitan erat dengan penilaian atau asesmen. Proses menginterpretasikan data hasil dari pengukuran. Jika evaluasi itu melibatkan pengukuran dan pengukuran melibatkan kuantitatif maupun kalau pengukuran kuantitatif ya, maka evaluasi itu adalah menginterpretasikan data yang tadinya kuantitatif terhadap proses ya, dan pembelajaran dan hasil. Asesmen ini melibatkan penerapan berbagai cara dan
Nah, jadi nanti evaluasi itu ibaratnya ya dalam dalam cara berpikir kita, evaluasi itu adalah hal yang abstrak. Sementara asesmen itu adalah hal yang konkret. Itulah. Jadi misalnya kalau kita mau minum, minum itu adalah hal yang abstrak. Tetapi kalau kemudian disebutkan jenis minumannya, misalnya teh, kopi, sirup, air mineral, gitu, itu asesmen hal yang konkret. Jadi eh, apa sih yang membedakan evaluasi dengan asesmen di situ? Jadi kalau evaluasi itu masih abstrak, asesmen itu hal yang konkret. Ini supaya kita mudah saja asesmen itu juga menghasilkan nilai kualitatif. Nah, misalnya minum itu kan bisa dikuantitatifkan kenikmatannya, misalnya ada pilihannya dari yang sangat nikmat, yang nikmat, cukup nikmat, biasa saja, atau kurang nikmat, bahkan mungkin tidak itu kuantitatif. Tetapi kalau kualitatif, nah dia menguraikan. Jika kita ditanya bagaimana rasanya, rasanya nikmat, gulanya seperti ini, sudah sesuai selera saya. Nah, terus apa namanya campuran yang lainnya, misalnya rasa dari tehnya itu terasa diuraikan sehingga lebih spesifik. Nah, ini adalah nilai dari kualitatif. Sehingga sebetulnya nilai kualitatif itu adalah nilai yang lebih unik ya, karena dia menyentuh aspek-aspek yang spesifik. Kemudian kata berikutnya adalah berorientasi. Berorientasi itu fokus ya, fokus. Kemudian terarah ya, di sini diarahkan untuk mencapai ada aspek tertentu yang menjadi pertimbangan, dapat berupa saran, tujuan maupun nilai. Kemudian mengandung makna, mensyaratkan pendekatan yang terarah dan sistematis. Sistematis karena merupakan pendekatan terarah dan sistematis, maka mencakup pengendalian untuk memastikan bahwa ini berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar itu definisinya apa? Berjalan dengan lancar adalah berjalan sesuai rencana dan tujuan. Itulah yang disebut dengan lancar itu begitu. Bukan apa tanpa rencana. Makanya tadi di awal itu ada kata mendesain. Kemudian berikutnya adalah perencanaan pelaksanaan yang matang dan konsisten. Matang itu ya itulah dibutuhkan perencanaan. Kemudian konsisten itu dibutuhkan komitmen untuk secara konsisten menyelaraskan bahwa ini berbagai komponen yang ada dalam proses dan sistem. Nah, itu yang dimaksud dengan berorientasi. Lantas CP, capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu kalau di perguruan tinggi sebetulnya istilah capaian pembelajaran sudah lama. Kita mengenal di tahun 2015 yang merupakan bahasa lain atau istilah lain ya, istilah lain dari learning outcome. Itu diturunkan dari profil lulusan program studi, profil lulusan program studi, profil lulusan departemen, ya, itu kemudian diturunkan nantinya dalam capaian-capaian pembelajaran. Jadi kalau kita mau meluluskan mahasiswa calon sarjana apa, misalnya calon sarjana ekonomi, maka sarjana ekonomi itu punya prospek pekerjaan apa, prospek peluang masa depan apa, prospek peluang apa ini namanya, eh, dia bisa berkontribusi apa di dalam kehidupan yang nyata. Itu nanti terangkum di dalam profil lulusan. Dari profil lulusan itulah kemudian nanti
dengan profil itu, hal-hal apa yang perlu dilakukan agar mencapainya, hal-hal apa yang diperlukan agar mencapainya. Disitulah nanti dirumuskan dalam CP. Maka di dalam rumusan CP itu memuat apa yang dia kemudian dapat diketahui, dapat dipahami, dan mampu dilakukan oleh siapa? Oleh peserta didik itu mahasiswa setelah itu menyelesaikan proses pembelajaran. Nah, di pendidikan dasar juga, pendidikan dasar dan menengah juga sama. Pendidikan dasar dan menengah mulai mengenal istilah capaian pembelajaran itu agak belakangan, di sekitar 2019-2020 itu baru mulai istilah capaian pembelajaran. Jadi kemana sih capaian dari proses belajar itu akan berakhir ya, akan mulai mendarat gitu ya. Disitulah sebagai tempat nanti proses ini semua akan berujung, kan? Itu kan dicapai. Maka rumusan pernyataan dalam capaian pembelajaran itu mencakup komponen ini. Nah, ini yang kita sebut tadi, ada kognitif, knowledge, pengetahuan, kemudian psikomotorik, skill, keterampilan, afektif, ya, itu sikap. Dulu itu tiga aspek ini terpisah, namun sekarang ini dia menyatu, ya. Tidak perlu dipisah-pisah. Bahkan kalau dulu itu keterampilan saja terbagi dua, ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Nah, kalau di program studi itu atau departemen di perguruan tinggi, itu keterampilan umum itu yang disepakati oleh asosiasi tadi, Bapak Ibu. Dan tadi misalnya ada departemen biologi, ada asosiasi biologi, ya, asosiasi jurusan biologi. Nah, asosiasi itu merumuskan keterampilan umum. Jadi seluruh sarjana biologi di Indonesia itu harus mencapai capaian keterampilan umum, skills-nya apa. Nah, secara khusus itu rumuskan dalam tampilan khusus. Nah, itu yang secara khusus itu yang membedakan prodi di satu universitas dengan universitas yang lain. Itu dikembangkan sendiri oleh prodinya. Misalnya, kalau di Makassar kita ada perguruan tinggi negeri yang sama-sama di bawah Kemendikbud, itu ada UNHAS, Universitas Hasanuddin, ada juga UNN, Universitas Negeri Makassar. Nah, UNN itu punya jurusan, misalnya sosiologi, SM punya jurusan sosiologi, UNHAS juga ada departemen sosiologi. Nah, keterampilan umum lulusan sarjana sosiologi itu sama, tapi keterampilan khusus itu berbeda. Itu setiap prodi mengembangkan, punya hak dalam mengembangkan skill yang bersifat khusus lagi. Berikutnya di sini karakteristik pembelajaran, capaian pembelajaran itu punya karakteristik, ini biasanya disebut SMART, SMART, SMART. Itu ada spesifik, kemudian M-nya di sini measurable, terukur, ya. Kemudian kita bisa achievable, dapat tercapai, relevan, dan time point, mempunyai jangka waktu. Dari kelima karakteristik ini, itu harus ada di dalam capaian. Artinya harus terarah terus, ya. Kemudian harus terukur, dapat dinilai. Dapat diukur itu kan dapat dinilai. Jadi ada memungkinkan gradasi. Gradasi itu adalah tingkatan-tingkatan terhadap suatu pencapaian. Lalu
Achievable itu apa ya? Bukan menghayal begitu, tetapi realistik, dapat dicapai dengan kondisi waktu dan sumber daya yang ada, realistis, relevan, sesuai dengan kebutuhan dan konteks peserta didik. Kemudian punya punya jangka waktu, kapan harus tercapai. Nah, capaian pembelajaran itu punya jangka waktu. Kalau capaian pembelajaran itu, nah nanti ya kita di bawah akan ketemu ada capaian pembelajaran prodi, capaian pembelajaran mata kuliah, itu masing-masing memiliki jangka waktunya yang beda-beda. Maka nanti rumusannya itu juga sebenarnya lain ya, lain karena capaian pembelajaran prodi pasti lebih umum. Tapi kalau sudah capaian pembelajaran mata kuliah, nah itu dia sudah khusus. Keran capaian pembelajaran. Nah, di sini yang berperan adalah ada dosen, kalau di sekolah dulu, pendidik, kemudian mahasiswa, siswa, peserta didik, dan juga institusi pendidikan, universitas, politeknik, sekolah, madrasah, itu apa namanya, tiga-tiganya ini memiliki peran apa dan sekaligus capaian pembelajaran juga berperan terhadap tiga tiga apa ini sumber daya ini. Tiga ini kan sumber daya semua, sumber daya manusia semua yang ada dalam proses pendidikan. Kemudian berorientasi pada capaian pembelajaran. Saya kira itu jelas. Evaluasi yang akan kita desain dan kemudian nanti kita aplikasikan, kita terapkan dan nanti kita analisis, itu tentu saja semuanya akan diujung pada capaian pembelajaran. Lalu kemudian ini pengertian evaluasi saya lewati tadi sudah, tujuan juga kita sudah punya gambaran ya, manfaatnya juga demikian. Kita mulai lanjut ke prinsip. Evaluasi itu prinsipnya apa? Nah, kalau tadi capaian pembelajaran ya, ada smart gitu, ada smart tadi yang dikejar. Jadi kalau evaluasi itu dia memiliki prinsip valid. Valid itu tepat. Artinya kalau kita mau mencapai suatu capaian pembelajaran, anggaplah misalnya capaian pembelajaran itu adalah misalnya suatu tempat ya, anggap kita mau ke Jakarta, kemudian kita dari mana, misalnya dari Sumatera ya, Sumatera anggaplah misalnya Palembang, dari Palembang mau ke Jakarta, Jakarta itu capaian pembelajaran. Kata tepat, jika kita naik becak, kan tidak tepat. Maka kalau dari Palembang ke Jakarta itu paling juga alternatifnya bis, kan? Itu pun nanti juga harus menyeberang kapal, kapal, kapal penyeberangan. Kemudian juga pesawat, kan begitu. Jadi naik becak menjadi tidak apa tepat, walaupun kalau dikatakan mau bisa ya bisa saja, tapi kan menjadi tidak tepat, kemudian tidak realistis juga kan gitu. Kemudian reliable itu konsisten. Konsisten itu artinya bisa diuji kembali di kesempatan yang lain. Itu reliable. Reliabilitas konsisten. Artinya misalnya dalam evaluasi ini misalnya yang menguji itu dosen A, kemudian dengan evaluasi yang sama dilakukan oleh dosen B, itu acak punya konsistensi, itu reliable. Itu prinsip dari evaluasi itu. Bisa saja misalnya dosen ada asistennya, dosen menyusun, kemudian
yang mengaplikasikan evaluasi asistennya tetap tetap sama, karena apa? Karena evaluasi itu telah memiliki prinsip apa itu namanya eh, reliabilitas, kemudian objektif, tidak apa, tidak berpihak, lalu praktikalitas itu dapat terlaksana. Ini ada hubungannya dengan tadi apa, realistis, kemudian terbuka, itu transparansi. Transparansi dalam hal ini adalah nanti indikatornya. Jadi ketika kita melakukan evaluasi, itu ada indikatornya, itu secara terbuka. Artinya, mengapa dalam evaluasi itu diberi bobot sekian. Nah, kita memberikan bobot itu, kita juga perlu menyampaikan secara transparansi. Kemudian keadilan, kesetaraan, transparansi ini juga ini coba itu keterbukaan, akuntabilitas, keberlanjutan, dan komprehensif. Lalu karakteristiknya ada berbasis kompetensi, berorientasi pada tujuan, beragam metode, berkelanjutan, kontekstual, padu, partisipatif, dan diagnostik. Saya akan menekankan di sini diagnostik. Diagnostik di sini penting karena di dalam evaluasi itu kita juga perlu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mahasiswa sebagai upaya baik. Sehingga kita evaluasi ini juga berfungsi mendiagnosis ketercapaian karena kita orientasi pada capaian kan CP tadi itu. Etika di dalam evaluasi di dalam prinsip kita memiliki etika memastikan tanpa diskriminasi, tapi juga memastikan tanpa bias. Bedanya apa? Diskriminasi di sini artinya kita harus memperlakukan yang sama setiap peserta didik, termasuk dengan peserta didik mungkin berkebutuhan khusus. Kita mempunyai apa? Mempunyai mahasiswa misalnya yang dengan kebutuhan khusus, kita juga perlu memastikan bahwa penilaian kita itu juga bisa untuk baik. Demikian berbeda dengan istilah bias. Kalau bias itu artinya evaluasi kita harus jelas, tidak menimbulkan ganda. Kalau mempunyai makna ganda berarti peserta didik kita, mahasiswa atau siswa kita akan bingung ini maksud evaluasi ini apa gitu, karena tidak jelas. Kemudian harus memberikan informasi yang jelas. Nah, ini sudah disebutkan mengenai kriteria, prosedurnya gitu kan. Ini yang ada kaitannya dengan prinsip keterbukaan atau transparansi. Kemudian menjaga kerahasiaan hasil atau data yang sifatnya pribadi. Sehingga tidak menutup kemungkinan ada data-data pribadi barangkali yang bisa kita dapatkan dari hasil evaluasi. Harus melaksanakan evaluasi dengan jujur dan tidak memanipulasi. Kemudian memberikan umpan balik yang berguna dalam pengembangan. Kemudian bertanggung jawab atas proses dan menjaga konsistensi. Ini kita masuk ke capaian. Capaian ini saya akan berkonsentrasi di silakan ini nanti Bapak Ibu bisa baca. Nah, akan berkonsentrasi di analisis. Nah, bagian sini ini yang membedakan antara di sekolah dengan di perguruan tinggi.
Kalau di sekolah itu kan jelas dari pusat ya, di pusat punya kurikulum, punya CV, kemudian guru diminta untuk merumuskan tujuan pembelajaran dan selanjutnya KTP, alur tujuan pembelajaran. Nah di perguruan tinggi berbeda. Di perguruan tinggi mempunyai 6 urutan capaian pembelajaran itu. Nah, ini yang harus kita saya kira Bapak Ibu sudah berpengalaman di sini karena kita biasa membuat RPS ya Bapak Ibu. Di rancangan di situ kan kita mulai menurunkan ya. Inilah yang dimaksud dengan analisis CP. Jadi mulai dari profil lulusan apa itu kapalnya dari situ Bapak. Profil lulusan itu apa, kemudian kita punya CP Prodi. CP Prodi itu ada poin-poinnya kan, CP Prodi 1, CP Prodi 2, CP Prodi 3, dan seterusnya. Termasuk ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, dan keterampilan umum tadi yang sudah saya sebut di awal. Nah, dari CP itu kan kita pilih menurunkan CPMK, yaitu CP-CP Prodi yang berkaitan dengan mata kuliah ini. Atau di bahasa lain kan mata kuliah kita mendukung CP Prodi pada CP yang mana itu kan kemudian muncul CP mata kuliah. CP mata kuliah nanti kan di breakdown diturunkan menjadi sub CPMK, sub CP mata kuliah. Nah sub CP mata kuliah ini itu yang nanti akan secara spesifik diturunkan dalam tujuan pembelajaran. Sub CPMK itu biasanya dalam satu tema nanti melahirkan tema atau pokok bahasa. Kemudian dalam pokok bahasa itu dirinci tujuan pembelajarannya. Nah setelah tujuan pembelajaran kan kemudian ketercapaian tujuan pembelajaran itu harus dievaluasi. Jadi evaluasi, ingat tadi bahwa evaluasi itu abstrak, yang konkretnya adalah asesmen. Asesmen itu penilaian, itu konkret. Maka agar asesmen itu dapat terarah pada SP, disusunlah indikator nilai. Nah, logika berikutnya gitu kan. Indikator penilaian itu diproses yang paling akhir dalam rumusan analisis CP ini. Nah, jadi ada 6 ini Bapak Ibu. Ini yang perlu kita perdomani dari profil lulusan, kemudian CP Prodi, kemudian CP mata kuliah, sub CPMK, tujuan pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran ini akan terpenuhi membutuhkan evaluasi secara konkret dalam asesmen, maka kita lakukan indikator penilaian. Nah, ini kemudian definisi-definisinya ini ada penjelasan di sini berikutnya ini Bapak itu silakan. Nah, saya ingin ke sini. Nah, indikator penilaian. Kriterianya harus spesifik. Kan? Menilai sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Ini tujuan pembelajaran ada di sini. Jadi ini dengan ini itu sangat berkaitan. Ini tujuannya, maaf. Ini tujuannya. Kemudian ini adalah indikator asesmennya untuk mengukur pencapaian ini. Gitu kan? Kalau ini tercapai, nanti kan akan ke atas ini terus sampai CP itu tadi. Akhirnya menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan profilnya kan. Sehingga setiap tingkat dalam lulusan CP hingga indikator ini itu harus saling kait dan berjenjang. Dan saat ini kalau saya meng-highlight ini berjenjang. Semua punya jenjang yang harus sistematis.
Kalau di tingkat sekolah itu ya CP, TP, ATP-nya itu. CP, TP, ATP, kemudian indikator. Tapi kalau kita di perguruan tinggi, 6 ini tadi. Nah, 6 ini. 6 ini di highlight. Itu yang tidak boleh apa, dia harus sistematis, harus berjenjang, mungkin juga harus berkesinambungan. Karena ini menunjukkan langkah setiap langkah. Ini menunjukkan apa? Kita mengarah pada pencapaian profil. Itu Bapak Ibu. Kemudian kita mempersiapkan asesmen. Asesmen itu kan hal yang konkret ya Bapak Ibu. Nah, maka di asesmen itu ada dua macam secara garis besar, yaitu asesmen kognitif dan asesmen sumatif. Sama ini pendekatan baik di dasar menengah maupun di perguruan tinggi. Kalau asesmen formatif itu dilakukan secara berkesinambungan selama kegiatan pembelajaran. Karena di sini ada umpan balik yang konstruktif. Sementara asesmen sumatif, nah itu di akhir periode pembelajaran. Kalau di perguruan tinggi, di akhir periode pelajaran artinya adalah perkuliahan bagian pertama dalam satu semester, yaitu tengah semester, atau perkuliahan bagian kedua dari semester. Sehingga kalau di perguruan tinggi yang dimaksud asesmen sumatif itu adalah UTS dan UAS. Mungkin ada sistem lain, yaitu sistem blok. Itu juga ada di asesmen sumatif, itu ada di asesmen blok. Nah, itu perbedaannya Bapak Ibu. Kalau asesmen formatif itu ya selama kita memberikan kuliah, kemudian kita mungkin memberikan kegiatan aktivitas mahasiswa, atau kita memberikan penugasan, atau kita memberikan tugas-tugas terstruktur. Nah, itu masuk asesmen formatif. Tapi nanti UTS dan UAS itu metodenya macam-macam Bapak Ibu. Bisa kita melakukan ujian dalam bentuk ujian, bisa juga dalam bentuk portofolio, bisa juga dalam bentuk presentasi, atau yang lainnya yang dia senilai dengan ujian. Kemudian pendekatannya itu ada 3 Bapak. S-learning, for-learning, dan off-learning. Pendekatan yang S-learning itu melibatkan mahasiswa agar dia juga ikut terlibat mengkritisi mengkritik itu kan kritis ya, mengkritisi dirinya sendiri, dan kemudian mencapai pada taraf metakognisi, kesadaran diri. Jadi ini membutuhkan pertanyaan asesmen yang sifatnya refleksi. Kalau for-learning itu adalah pendekatan yang berkepentingan untuk memberikan umpan balik, memberikan umpan balik. Karyanya adalah pada perbaikan pembelajaran dan motivasi. Bagi kita pendidik mengevaluasi perbaikan pembelajaran, bagi peserta didik atau mahasiswa kita itu memotivasi. Sementara off-learning itu yang berkaitan dengan sumatif tadi. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan ini, formatif dan sumatif, maka 3 pendekatan ini, 2 pendekatan kita, S-learning dan for-learning, itu ada di formatif. Tetapi yang off-learning itu ada di sumatif. Ada di sumatif. Itu karena nanti yang off-learning itu
mencerminkan prestasi mereka dalam pengertian nanti kita menentukan keputusan lulus tidak lulus. Kita kan begitu. Keputusan kita kan hanya itu lulus dan tidak lulus. Kalau lulus bergradasi, ada apa namanya tingkatannya. Nantilah yang kemudian muncul gradasi apakah A, apakah A minus, B plus, B minus gitu kan, atau A, B saja tidak ada plus minusnya. Ini kan tergantung kita di kedua tinggi punya kebijakan apa dalam bahasa akademik. Dalam gradasi putusan nilai tadi itu ya. Maksudnya kan ada yang cukup A, B, C, D, E, tapi sekarang sudah banyak yang A, kemudian nanti ada A minus, ada B plus, dan B, kemudian B minus, C plus, C minus, ya, gitu. Biasanya nilai C itu sudah tidak lulus. C itu tidak. Yang menentukan siapa? Yang menentukan adalah bidang akademik di kampus kita masing-masing. Jadi memberikan standar yang lulus itu kriterianya seperti apa, dan dari kriteria itu kategorinya di C plus atau C, biasanya kisaran itu. Kalau sudah C itu ya tidak lulus ya. Tidak lulus itu sebetulnya bahasa yang tepatnya itu tidak kompeten. Jadi tidak lulus itu bukan karena bodoh, tapi tidak lulus itu karena tidak kompeten. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini metode ya, ada kompetensinya. Nanti Bapak Ibu bisa buka-buka di sini ada kompetensi apa saja begitu ya. Ada kompetensi pengetahuan, metodenya apa. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa eksplor. Kemudian keterampilan kognitif. Ini Bapak Ibu bisa eksplor ya, metodenya apa. Kemudian keterampilan psikomotorik. Kemudian keterampilan pemecahan masalah. Berikutnya lagi ada ini metode ini Bapak Ibu ya, metode SBA. Kemudian kompetensi perubahan perilaku dan sikap. Ini metode asesmennya. Kemudian bentuk-bentuk asesmen. Bentuk asesmen itu sangat bergantung pada macam jenis pendekatan dan metodenya. Nah, di sini misalnya jenis formatif asesmen. Itu ada bentuk asesmen pre-assessment. Pre-assessment itu kalau di jenjang sekolah itu mengenal istilah asesmen diagnostik. Itulah yang dimaksud dengan pre-assessment. Kalau kita di perguruan tinggi itu ada istilah pre-assessment. Itu asesmen diagnostik. Kalau di SMA, SMP, SD, nah, ada kuesioner pra pembelajaran. Itu yang dimaksud dengan pre-assessment. Kemudian asesmen diagnostik itu ada yang sifatnya kognitif, ada yang kognitif, non-kognitif. Kalau kognitif itu yang berkaitan dengan materi mata kuliah. Kalau yang itu yang kognitif ya, yang non-kognitif itu tidak ada kaitan dengan materi kuliah, tetapi ini menjadi basic kesiapan peserta didik kita untuk mengikuti perkuliahan kita. Jadi terkait dengan kondisi siswanya, bagaimana mahasiswa kita, bagaimana pandangan dia tentang mungkin ruang kelas, gitu kan? Dia nyaman belajar dengan cara seperti apa? Itu yang disebut diagnostik kognitif. Kemudian berikutnya lagi ada observasi kelas, diskusi kelas, kuis dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu nanti explore ya. Ini formatif. Kemudian yang sumatif. Sumatif itu bentuknya, tadi saya sebutkan ada ujian. Tapi rupanya ada bentuk yang lain, yang dia bisa disejajarkan dengan ujian.
Ini kalau di perguruan tinggi ya, beda beda kasusnya kalau di sekolah menengah lain gitu ya. Kalau sekolah menengah harus ada ujiannya. Tapi kalau di perguruan tinggi itu bisa dalam bentuk lain, seperti tes standar, ada proyek akhir. Jadi kalau namanya proyek akhir itu berarti sejak awal sudah ada rancangannya, ada proses sejak pertemuan kuliah minggu pertama sampai dengan pertemuan kuliah ke-15, biasanya begitu kan. Kemudian ada pertemuan ke-16, akhir itu ditagih proyek akhirnya seperti apa. Bisa dalam bentuk makalah atau isai, bisa dalam bentuk presentasi, bisa juga portofolio. Portofolio ini adalah kumpulan dari asesmen formatif ini. Asesmen formatif itu dikumpulkan, kemudian akhir ini harus di analisis. Ini bisa menjadi jenis asesmen. Kemudian ada asesmen otentik, seperti studi kasus, simulasi, proyek nyata, tes kinerja, bermain peran. Nah, kemudian ada asesmen berbasis kinerja. Nah, ini ragamnya ya Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu bisa untuk selanjutnya. Nah, ini saya sebutkan banyak hal di sini. Lalu ada lagi yang umum kita kenal adalah asesmen tes dan non-tes. Tes itu ada tes formal, semacam yang ada tertulis, ini contohnya, kemudian termasuk tes oral, tes lisan, tes kinerja, ini demonstrasi, proyek kinerja, simulasi, dan seterusnya. Kemudian tes non formal, tugas-tugas, tugasan auditor, kegiatan mandiri tidak auditor, ini pengamatan kita. Kemudian non tes yang berkaitan dengan sikap. Ini akhirnya ini Bapak Ibu. Tekniknya ya, melakukan tulis, melakukan tes tulis, menulis, menggambar, membuat produk, melakukan simulasi, wawancara, mengisi angket ini atau ada tipe di sini. Ini angket ini. Kemudian observasi atau alatnya dalam lembar soal, lembaran minggu, daftar pertanyaan. Ada istilah daftar tilik. Daftar tilik itu orang biasa menyebutnya checklist. Kalau ada istilah daftar tilik, itu maksudnya checklist. Catatan anekdotal itu hasil dari observasi dosen atau guru kepada mahasiswa atau siswa. Kemudian kita punya grafik perkembangan atau tren perkembangan kemajuan belajar dari mahasiswa atau siswa. Langkah asesmen memang diawali dari memilih metodenya, kemudian merancang. Nah, ketika memilih metode, kita perlu mempersiapkan format kisi-kisi, format dulu. Lalu kita merancang instrumen, itu kisi-kisi kita isi. Kisi-kisinya itu kita isi. Nanti di bawah akan ada contohnya, format kisi-kisinya. Kita contoh, silakan bisa dimotif. Kemudian menguji validitas reliabilitas. Ini pengertiannya begini Bapak Ibu. Kalau kita baru menepaki pertama dengan merancang instrumen, satu instrumen, maka pada saat kita mengujikan itu sekaligus itulah uji validitas reliabilitas. Nah, nanti pada semester berikutnya atau setahun berikutnya kita punya tugas mata kuliah yang sama, kemudian kita menguji bukan menguji ya, kita mempunyai alat instrumen yang sama. Nah, itu kita harus menganalisis berdasarkan hasil semester yang lalu atau setahun yang lalu pada mata kuliah yang sama. Lalu kemudian kita melakukan revisi instrumen itu perbaikan berdasarkan hasil uji pada semester atau tahun yang lalu.
Kalau kita sudah berada, misalnya Bapak itu sudah berpengalaman sudah 10 tahun, 10 tahun, kemudian ini di tahun yang ke-10, sudah 10 tahun mengajar mata kuliah itu, nah, maka instrumen-instrumen sebelumnya itulah apa namanya pengujiannya kan, itu dan kita uji terus, itulah yang disebut dengan kontinuitas atau keberlanjutan. Kemudian melakukan asesmen awal, diagnostik. Ini silakan Bapak Ibu di awal perkuliahan, awal pertemuan. Ini yang dimaksud awal itu bisa jadi awal perkuliahan, bisa jadi awal pertemuan, tergantung ya. Ada juga yang memperlakukan setiap pertemuan ada pretest gitu. Nah itu awal pertemuan. Tapi kalau awal perkuliahan itu hanya sekali di pertemuan pertama. Supaya kita mempunyai data awal sebetulnya mahasiswa kita itu memiliki tingkat pemahaman atau pengetahuan seperti apa. Lalu ini apa? Asesmen formatif, ada pendekatannya tadi, S-learning, co-learning. Kita belum off ya, karena off itu nanti asesmen sumatif. Ada refleksi yang tadi disebut dengan apa tadi, S-learning ya, S-learning di sini. Nah, S-learning ini ada refleksi diri mahasiswa, kemudian bahkan dosen ya, kita sendiri juga melakukan refleksi diri. Kemudian ada penilaian antar teman. Mahasiswa menilai temannya, biasanya dalam satu kelas saja atau dalam kelompoknya. Kalau saya biasa itu untuk memberikan misalnya kegiatan aktivitas berkelompok. Nah itu menilai temannya dalam kelompoknya. Kan satu kelompok cuma 3-5 mahasiswa. Ini menilai, satu orang menilai 4 temannya. Misalnya kan gitu kan. Kemudian mengumpulkan analisis data yang sudah masuk. Dikumpulkan, kemudian kita analisis untuk memberikan apa. Di akhir itu melakukan asesmen sumatif. Nah, disinilah pendekatan of learning. Karena ujungnya adalah menilai ketercapaian CP. Hanya berorientasi CP itu di sini. Maksudnya. Kemudian evaluasi dan merevisi proses asesmen. Ini kalau kita sudah lakukan di tahun-tahun sebelumnya, nah ini kita sebentar lagi ada pilihan. Kalau di tempat saya itu tanggal 19 Agustus itu pertemuan dana kuliah. Kita merevisi proses asesmen tahun yang lalu kan. Kemudian ini ada memberi keputusan. Ini endingnya dalam penilaian itu ada memberikan keputusan lulus dan tidak lulus. Nah sebetulnya istilahnya itu lulus itu artinya kompeten. Nah yang tidak kompeten itulah yang atau belum kompeten itulah yang tidak lulus. Nah itu Bapak Ibu. Nah yang kompeten ini dia punya gradasi. Ada istilah di sini saya sebutkan ini. Ada tingkatannya. Nanti Bapak Ibu bisa cari, nanti ada catatan saya di sini. Gradasinya itu maksudnya ya, misalnya A minus, B plus, B minus itu kan gradasi. Itu lulus semua, tetapi lulusnya itu ada tingkatannya, gitu ya. Yang tidak lulus itulah yang tidak kompeten. Yang menentukan kompeten tidak kompeten siapa? CP-nya Bapak Ibu. Bukan kita sebetulnya yang menentukan kompeten. Kita itu kan hanya mengambil keputusan ini berdasarkan evaluasinya. Tetapi dasarnya dari mana? Dasarnya dari CP, Bapak. Dasarnya dari CP. Memang kita juga yang merumuskan CP, tapi kan melalui proses tadi, Bapak. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ini sudah sampai penutup, Bapak Ibu. Saya ambilkan ini dari beberapa referensi dan peraturan perundang-undangan yang
ya berlaku. Nah kemudian, nah ini sekedar biodata, basic ilmu saya sosiologi antropologi Bapak Ibu. Saya di UNM Universitas Negeri Makassar, asal kelahiran dari Jogja. Kemudian selanjutnya saya ini beberapa kriteria yang saya lakukan. Beberapa buku tadi sudah disebutkan ya. Salah satunya ini yang disebutkan oleh Mbak Ayla, beberapa buku yang saya terbitkan sudah ini tercatat sejak 2016. Kemudian ini kegiatan nasional narasumber. Kegiatan kita pada hari ini adalah ini 9 Agustus. Ini ada kegiatan saya juga, 2 kegiatan di bulan Agustus ini. Silakan jika berminat mau mengikuti diklat 46 JP ini. Ini saya juga ada kesempatan memberikan ini secara umum ya. Ini umumnya untuk tingkat dasar dan menengah. Tapi perguruan tinggi juga bisa kan, ini berpikir logis, kritis, kreatif dengan PJBL. Nah kita kalau di perguruan tinggi punya IKU ya, tuntutan IKU itu kan pembelajaran harus PJBL atau studi kasus, PJBL dan satu lagi itu problem ya, problem based learning. Nah kemudian diklat berikutnya ini yang tanggal 12 Agustus. Nah kalau ini khusus sosiologi antropologi. Jadi Bapak Ibu yang berkaitan dengan sosiologi antropologi, silakan ada diklat khusus penerapan kurikulum merdeka. Ini 38 CP. Berikutnya ini adalah bidang hukum. Moto saya. Nah lalu ini kaitan dengan materi kita berkaitan kisi-kisi. Ini contoh. Ini saya memberikan contoh sesuai dengan background ilmu saya Bapak Ibu. Dan di kampus saya Universitas Negeri Makassar, jurusan ini sosiologi antropologi. Jadi ketika kita menyusun soal objektif, kita buatkan format kisi-kisi dulu, dan kemudian nanti diisi. Dan di sini analisis CP-nya di sini. Analisis CP-nya di sini kan, ada CPMK, CPMK, indikator. Kemudian kita rumuskan jenjang kesukarannya dari C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu digabung. Karena dia di sini termasuk OTS ya. TOTS itu pertanyaan atau membutuhkan logik berpikir tingkat tinggi. Ini objektif tes. Kemudian contoh berikutnya ini uraian. Contoh berikutnya ini uraian. Ini saya ambil misalnya 2 sub CPMK. Saya kalau menyusun sub CPMK itu saya jelaskan di sini misalnya menganalisis itu C4. C4 menganalisis. Kemudian ini kan kognitif ya. Afektifnya responding, A2. Kemudian psikomotoriknya memanipulasi. Memanipulasi itu kan dia bisa membuat secara manipulatif dalam bentuk mempresentasikan. Ini sub CPMK. Lalu dari sini kira-kira kita mendesain kan, kita kan ini temanya mendesain ya. C3-nya itu ada berapa soal? C4-nya ada 2 soal. Jadi untuk sub CPMK ini ada 3 soal uraian, ya kan? Kemudian sub CPMK berikutnya ini ada 2 soal uraian yang C5 dan
C6 kan, hingga ada jumlah soal yang pas misalnya ya. Lalu ini contoh pedoman pensporan. Contoh pedoman pensporannya itu kita analisis dari JPMK, subjek MK. Kalau di pendidikan dasar kita ada CP, TP, ATP, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, kemudian indikator. Kalau kita di perguruan tinggi ya JPMK, subjek MK, ditambahkan TP juga boleh di sini. Tujuan pembelajaran, kemudian indikator. Kemudian muncul lagi indikator soal. Indikator soal itu lebih rinci lagi, lebih spesifik kaitannya dengan soal kita mau buat seperti apa. Kan? Lalu ini soalnya. Contohnya, jelaskan bagaimana hierarki sosial, peran pejantan serta mekanisme aliansi dan koalisi dalam struktur sosial primata mempengaruhi dinamika kelompok. Karena ini saya mengajarkan sistem kekerabatan dan organisasi sosial, tetapi pada basic di awal, pertemuan pertama kedua kita mengenalkan dulu sistem kekerabatan pada primata. Ini kan kaitannya dengan evolusi manusia, kemudian manusia itu nanti membentuk sistem kekerabatan dan pola perilaku sosial. Tapi dasarnya harus ahli primata, kan begitu. Nah, soalnya seperti ini, atas aspek yang dinilai itu apa saja. Menjelaskan definisi hierarki sosial. Ya diberi 1 skor, misalnya menyebutkan 4 fungsi hierarki sosial, 1 skor, dan seterusnya. Sampai akhirnya ketemu 2 skor. Ini dalam satu persoalan. Ini dalam pengertian tidak hanya mesti soal tes ya, Bapak. Bisa juga ini soal penjelasan. Bisa juga ini soal untuk presentasi. Gitu. Ini pedoman perskoran. Kemudian berikutnya contoh penulisan soal. Di sini ada misalnya subjek PMK, kemudian dia masuk di titelnya apa. Jadi kalau di dasar menengah, di sini ada CP, TP, ATP. Nah, kalau kita di sini subjek PMK, kemudian bahan kajiannya apa, suku bahasan, temanya. Lalu dia ragam tesnya apa. Di sini contohnya kan. Ini soalnya. Lalu kita memiliki kunci jawaban. Kunci jawabannya. Dan kalau yang bersifat uraian bebas begini, nah ini paling enggak kita punya panduan saja ya, punya panduan saja. Tapi nanti kan siswa mengeksplor. Kita ambil kata kuncinya. Kata-kata kunci apa yang paling penting di sini? Misalnya di sini kata kunci yang paling penting ada primatologi. Kita beri highlight misalnya primatologi, etologi, misalnya loh, misalnya saja ya. Kemudian di sini ada perhatian pada studi primata non manusia. Aspek sosial, apa aspek biologi, sosial, perilaku. Misalnya gitu kan, memahami evolusi. Lalu anggap saja misalnya ya pola perilaku. Kemudian ada adaptif, respon adaptif terhadap lingkungan. Hanya gitu kan. Kemudian lensa evolusi. Ini bisa juga disebut sudut pandang, perspektif. Kemudian ada etologi juga ya. Mempelajari etologi. Nah, misalnya ini yang kuning-kuning itu kata kunci. Nah, kata-kata kunci atau fase kunci itulah yang nanti menjadi poin untuk menilai uraian bebas itu.
kalimatnya bisa apapun. Jadi asalkan kata-kata kunci ini ada atau serupa ini itu ada, nah disitulah benar ada nilai kebenarannya gitu. Jadi yang selain diberi tanda ini itu terserah eksplorasinya seperti apa, tapi yang ada tanda-tandanya ini itu yang harus dimunculkan begitu ya. Itu kalau kunci. Terus ini contoh angket sikap, ya, sikap yang non tes tadi Bapak. Ketertarikan terhadap mempelajari perilaku primata dan manusia untuk memahami evolusi manusia. Sikap ini pun juga berkaitan dengan materi kita, tapi kan tidak mengukur aspek kognitif Bapak Ibu. Ini kan tidak mengukur aspek kognitif, ini non kognitif Bapak Ibu, tetapi berkaitan dengan masuk pada ragam materi kita ini tadi. Kalau kognitif itu kan mengukur pengetahuan, kalau ini kan tidak, dia lebih ke sikap. Demikian juga observasi mahasiswa kita. Nah itu Bapak Ibu, ini sudah akhir ini Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sharingkan dan saya kembalikan ke Mbak Aila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aila. Ya Bapak, terima kasih kepada Bapak Dimas atas paparan materinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua, sehingga ini menambah ilmu pengetahuan untuk kita semua Bapak. Jadi yang dapat saya simpulkan, evaluasi ini komponen esensial yang untuk proses pendidikan, gimana untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik dan mengumpulkan data kemampuan peserta didik. Yang berperan dalam capaian pembelajaran ini yaitu dosen, mahasiswa, dan institusi pendidikan, Bapak ya. Dalam capaian analisis capaian pembelajaran itu berisi dari profil lulusan, capaian pembelajaran prodi, CPMK, sub-CPMK, tujuan pembelajaran, dan indikator penilaian ini harus saling berkaitan dan berjenjang ya Bapak. Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab ya Bapak. Bagi yang ingin bertanya silahkan dihidupkan kameranya dan menekan tombol raise hand pada layar di handphone atau laptop Bapak Ibu semua. Baik, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, kepada Bapak Jeffrey Prata, silahkan Bapak. Halo, selamat siang menjelang sore Pak Dimas dan Ibu Moderator. Perkenalkan, saya Jeffrey Prata dari Binjai, Sumatera Utara Pak. Mohon maaf nggak bisa on cam Pak ya, lagi ngajar Pak. Nah ini Pak, ada sebenarnya 4 pesan saya Pak, jadi agak saya persingkat aja Pak ya. Yang pertama Pak, mengapa terdapat ketidaksesuaian capaian antara indikator prioritas dengan indikator akar masalahnya? Sebagai contoh Pak, indikator prioritas menunjukkan capaian yang baik, namun indikator akar masalahnya menunjukkan capaian yang kurang ataupun sebaliknya. Indikator prioritas menunjukkan capaian yang kurang, namun indikator akar masalahnya menunjukkan capaian yang sudah baik. Itu pandangan Bapak seperti apa Pak? Next Pak, yang terakhir Pak, bagaimana Pak kita sebagai guru Pak memaknai angka persentase naik dan turun dari proporsi peserta didik pada kemampuan literasi dan numerasi, atau bisa disebut dengan kriteria proporsi di atas mencapai di bawah dan jauh di bawah Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan Bapak dijawab. Baik. Yang pertama tadi terkait dengan gimana tadi Mbak Ira? Suaranya agak kurang apa? Saya dengan televisi kan Pak Jeffrey tadi. Coba Pak. Yang pertama tadi terkait dengan indikator prioritas bagaimana Pak? Mengapa terdapat ketidaksesuaian capaian antara indikator prioritas dengan indikator akar masalahnya Pak? Contohnya Pak, indikator prioritas menunjukkan capaian yang baik. Terima kasih. Ya, oke, baik. Jadi itu
tergantung dengan dalam kita menyusun CV-nya ya Pak Devi ya. Dalam kita menyusun CV itu kan eh, kita turunkan kan tadi sampai di itu memang kita bisa Pak, menentukan indikator prioritas dan kemudian indikator apa itu namanya sampingan ya atau indikator lain. Indikator prioritas itulah yang memang kita pilih, itu yang menentukan memang kita sendiri Pak. Kita sendiri ya, mampu mata kuliah itu kan lebih lebih tahu apa namanya mana yang ini menjadi prioritas kaitannya dengan target capaian, dan nanti ujung-ujungnya kan ada pada CPLPG yang mengarah pada lulusan. Jadi lulusan itu punya kebutuhan apa. Nah kemudian diturunkan sampai dengan yang bawah itu adalah indikator ini adalah indikator yang prioritas. Nah indikator yang kalau saya mengistilahkan ada sampingan ya, yang di samping itu adalah pengayaan. Jadi kalau mungkin di dasar menengah itu modelnya pengayaan. Jadi ketika mahasiswa kita sudah memenuhi indikator itu, sudah memenuhi indikator itu, maka dia mempunyai hak untuk mendapatkan pengayaan dalam rangka mengeksplor pengetahuan yang lebih, sehingga skillnya itu bisa melebihi begitu ya, melebihi dari standar. Nah yang lebih itu tadi itu justru yang indikator sampingan. Jadi indikator prioritas itu berkaitan dengan standarnya, Pak. Standar standar utamanya untuk mencapai lulusan ini itu terpenuhinya indikator-indikator yang prioritas. Tapi kalau indikator prioritas itu tidak terpenuhi, berarti istilahnya ya belum kompeten tadi Pak, belum kompeten pada indikator itu. Hanya nanti ada proses memotivasi mahasiswa untuk dia bisa apa, mencapai indikator yang prioritas itu. Karena indikator prioritas itu yang menentukan kompeten dan tidak kompeten. Tapi kalau indikator sampingan itu dia melebihi, melampaui dari standar. Kalau saya seperti itu Pak. Kemudian yang kedua tadi bagaimana tadi ya? Pandangan tentang literasi. Literasi bagaimana Pak Devi? Bagaimana memaknai angka persentase naik dan turun Pak dari proporsi peserta didik pada kemampuan literasi dan numerasi? Oh ya, mengatasi naik dan turun. Naik dan turun itu artinya pada ini ya, objek yang sama atau beda lintas generasi, lintas ini apa namanya? Lintas tahun ajaran. Kalau pada generasi yang sama, maksudnya pada mahasiswa objek yang sama dalam satu fase begitu kok ada naik turun, itu ya memang bagaimana kita mendesain literasi mata kuliah kita itu mampu pada setiap pertemuan, kan kita seminggu satu kali pertemuan itu meningkatkan kualitas literasi mahasiswa itu kita jaga. Kita jaga. Halo, ya, maaf ada gangguan sinyal sedikit. Jadi ada apa? Antara pertemuan satu dengan pertemuan berikut itu kita memang apa namanya konsistenkan bagaimana aktivitas kaitannya dengan literasi. Jadi jangan sampai ada apa ya istilahnya pertemuan yang kita sama sekali tidak melibatkan aspek literasi. Jangan sampai begitu, sehingga kita jaga setiap pertemuan dari setiap minggu itu ada upaya aktivitas literasi yang bagi mahasiswa kita. Itu kalau dalam pengertian ini saat ini ya, tapi kalau dalam pengertian lintas angkatan, misalnya angkatan ini literasinya berbeda dengan angkatan mahasiswa yang sekarang, misalnya begitu, itu kita peroleh datanya dari asesmen awal tadi Pak. Dari asesmen awal kan kita punya apa ini namanya instrumen.
yang kemudian kita bisa analisis. Dan dari analisis itu kan kita bisa membandingkan misalnya angkatan 2003 dengan angkatan 2004 ternyata beda misalnya dari sisi literasi tadi misalnya kesimpulannya adalah angkatan 2004 itu literasinya misalnya lebih kurang. Nah, maka dari asesmen diagnostik itu atau asesmen awal itu kita bisa melakukan perbaikan sistem kita karena ada perlakuan gitu ya, untuk memperkuat dalam hal aktivitas literasi tadi. Dan bisa saja mungkin kalau kita mengajarkan beberapa kelas kita juga beda-beda. Misalnya kelas yang ini itu pemahaman literasinya tidak bagus, ternyata kelas yang misalnya kelas A, ya, kelas B belum. Sehingga mungkin pemberlakuan dalam aktivitas berliterasinya akan beda. Otomatis kelas B harus lebih dalam tanda petik harus lebih lebih diaktifkan ya, lebih digenjot begitu dengan proses belajar literasi yang lebih banyak karena supaya pembiasaan literasi di kelas B lebih maksimal. Karena kalau di kelas A ini sebenarnya sudah punya basic literasi yang sudah bagus, sebenarnya kan itu bisa kita lakukan. Barangkali itu Pak Devi yang bisa tangkap dengan kegiatan literasi. Bagaimana Mbak Naila? Baik, Bapak. Baik Pak, makasih Pak atas saran dan masukan jawabannya. Selamat sore. Selamat Sore, Bapak. selamat. Baik, selanjutnya kepada Ibu Muhlinawati yang ingin bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana cara pencapaian evaluasi supaya efektif dan efisien dalam pembelajaran? Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bapak. Ya, baik, Mbak. Jadi yang pertama ya jelas saja efektif dan efisien tadi kan prinsip ya Bu. Kemudian saya menambahkan yang paling penting prinsipnya yaitu bermakna. Jadi efektif, efisien, kemudian bermakna. Bermakna itu artinya evaluasi itu harus membekas dalam mahasiswa. Nah yang jelas pertama ya kita harus merancang. Namanya merancang itu harus dibuat kisi-kisinya dulu. Memang pekerjaan ya betul. Kalau apalagi desain ya, desain itu kan kita tidak hanya mengajar saja, tapi kita juga meneliti, kita juga harus mengabdi. Kan itu ada tiga tridharma ya, tridharma kita kan tiga. Nah, tetapi bagaimanapun juga membuat rancangan evaluasi itu penting. Karena ada hubungannya dengan kita efektifnya suatu suatu evaluasi atau asesmen yang kita lakukan itu akan kita cross-check dengan rancangan kita tadi. Karena kalau kita tidak ada rancangan, itu bagaimana mengukur efektivitas efisiensinya kan gitu. Sehingga ketika kita memberi gampangnya atau mudahnya begini, kita memerintahkan kepada mahasiswa dengan lisan, itu kita harus sebetulnya nggak boleh, harus ada itu tertulis nih. Jadi tidak bisa hanya sekedar menyampaikan secara lisan, misalnya tugas begini dulu sampaikan secara lisan. Itu nggak bisa, mestinya harus ada kita punya tertulis, walaupun penyampaiannya lisan, tapi kita punya filenya. Itu yang paling penting begitu. Filenya itu kan dimulai dari merancang. Kemudian menyampaikan, kemudian dalam merancang itu kita harus mencapai tujuan. Kita mau memberi tugas itu tujuannya apa? Nah, dan tujuannya itu berujung pada indikator ini, berujung pada tujuan pembelajaran itu. Kemudian sub CPMK, dan seterusnya sampai dengan nanti CP Polri. Nah, ketika itu maka akan terpenuhi efektif dan efisien.
Nah, kemudian yang terakhir tadi bermakna. Nah, kalau sudah bermakna, kita mulai memikirkan bagaimana tugas itu memiliki kesan. Apakah jenis tugas, apakah tema, apakah metode, atau cara tim mengeksplorasi hasilnya, bukan mengeksplorasi, apa itu namanya, mengkomunikasikan hasilnya. Itu sudah berbeda. Contohnya, biasanya setelah presentasi di kelas kemudian sudah. Sekarang bagaimana presentasi di kelas itu misalnya di video. Kemudian dari videonya itu diunggah di YouTube misalnya. Maka mereka akan mempunyai kesan. Kan? Kemudian pekerjaan-pekerjaan mereka dikumpulkan dalam bentuk portofolio. Nah, kalau saya di kampus, itu semua tugas dalam satu semester itu harus dikumpulkan dalam satu map. Di satu map begitu, saya bedakan misalnya mata kuliah, misalnya saya mengajar 4 mata kuliah misalnya, ada map merah untuk mata kuliah ini, map biru mata kuliah ini, map hijau ini, nah itu supaya memudahkan saya untuk mengecek saja. Dan nah, setiap mahasiswa mau ujian akhir, itu syaratnya pada pertemuan ke-15, mapnya itu sudah dikumpulkan dulu. Nah, mapnya itu berisi portofolio kan. Itu manual Bapak Ibu. Lalu bagaimana? Kalau kita punya LMS, bisa juga itu bentuk kerjaannya itu difoto, kemudian diunggahkan di LMS. Ya. Lain lagi, kita juga bisa meminta mahasiswa itu untuk mengunggahnya di media sosial mereka. Nah, di situ mahasiswa akan memotivasi itu mengerjakan yang terbaik-baiknya. Karena dia sendiri nantinya akan malu kalau kerjaannya tidak baik, tidak apa itu namanya, tidak, ya dalam tanda petik tidak sempurna ya, apa salah-salah, yang nanti dia akan mengunggah di medsos, kan dia akan dilihat orang, nanti akan ceritanya begitu. Nah, di situ aspek akhirnya mempunyai makna gitu, mempunyai makna karena mahasiswa kita itu ada kesan, itu biasanya membuat. Nah, saya kira itu di Mukli Narwati yang bisa saya sampaikan. Demikian Mbak Ayla. Baik, baik. Selanjutnya kepada Ibu Siti Maya yang ingin bertanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh Ibu Ayla selaku moderator. Selamat sore Pak Dimas. Selamat sore. Saya ingin bertanya Pak, kan saya mengajar di SMA antropologi. Kemudian di kelas 10-nya kan itu mata pelajaran antropologi tidak ada, tunggu di kelas 11 di peminatan. Yang ingin saya tanya Pak, kan tadi saya sempat mendengar terkait yang mendesain pembelajaran untuk mencapai tujuan, untuk mencapai capaian pelajaran adalah guru. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah untuk mendesain pembelajaran kita melakukan diagnostik dulu terlebih dahulu atau kita mendesain dulu? Karena kasusnya adalah saya kan sebelumnya belum mengajar di kelas ini. Tiba-tiba saya mengajar. Apakah saya harus mendiagnosis dulu peserta didiknya atau langsung membuat atau mendesain pembelajaran? Itu dari saya Pak, terima kasih. Baik, silakan Bapak. Dijawab, Bapak. Ya baik, terima kasih Bu Maya. Bu Maya ini sekali desa diikuti kegiatan saya juga. Ini Bu Maya, mahasiswa saya itu dari UMM, sekarang di Nusa Tenggara ya. Ya. Asesmen diagnostik itu bisa dalam pengertian kita yang dan dari awal, tapi bisa juga dalam bentuk kita mengambil data yang sudah ada. Antropologi itu memang diajarkan di kelas 11, tetapi pengetahuan
awal itu kan belum tentu mesti harus antropologi. Pengetahuan awal yang berkaitan dengan materi misalnya apa, pengenalan antropologi, itu kan bisa diambil dari pengetahuan dasar IPS dulu. IPS dalam hal ini bisa paling dekat itu sosiologi ya, bisa paling dekat sosiologi. Karena apa? Karena berkaitan dengan perilaku sosialnya, kemudian juga interaksi sosialnya, bagaimana kan begitu. Kemudian pendekatan-pendekatan yang ada di level sebelumnya. Kalau di apa jenjang pendidikan dasar menengah itu kelas 11 itu kan fase F, 11, 12 itu fase F. Kemudian kelas 10 itu fase E, ya kan? Nah, kita melihat datanya di fase E. Sama sebetulnya kalau yang mengajar di fase E atau kelas 10 itu mengambil datanya itu dari SMP malah. Datanya dari SMP. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, kita buat, nah, kita ajukan siswa dengan melihat bahan kajian, misalnya di fase E ya, itu memang kita harus melihat bahan kajian di fase C, maaf, fase D, yang di kelas SMP. Fase D itu kan kelas berapa? Kelas 789 itu kan sama fase D. Nah, fase D untuk IPS, bukan? Fase D untuk IPS, kemudian pada bahan kajian apa yang berkaitan dengan kita. Nah, kita tahunya dari mana? Kita misalnya di fase E, gitu ya, atau kelas B. Kita tahunya dari mana? Nah, tahunya kan kita punya apa itu namanya lampiran dari BSP, apa istilahnya? Badan Standar Kurikulum apa itu? Dan perbukuan atau apa itu? Yang ada toh itu kan menerbitkan CP. Nah, kita bisa membuka dari situ. Kalau di dasar menengah kita bisa membuka dari lampiran dan dia baik. Kita bisa melihat CP-nya IPS, CASE misalnya. Nah, sehingga ada keberlanjutan, keberlanjutan. Demikian juga di perguruan tinggi juga begitu. Jadi kita melihat berkaitan dengan misalnya mengajar siswa semester 1 ya. Kita menggali misalnya dulu ketika di SMA mengambil mata pelajaran apa, dia pernah mengambil mata pelajaran antropologi belum, belum, pengetahuan dasarnya apa tentang antropologi misalnya, itu kita gali melalui kita yang membuat yang itu mempersiapkan dengan mendesain terlebih dahulu kira-kira kita mau menyusun pertanyaannya seperti apa, baru kemudian kita tuangkan dalam Baik, sepertinya pertanyaan. Jadi itu nanti yang akan disampaikan kepada peserta. Jadi kita tidak terbatas ya. Iya. Itu Mbak Alia. baik Bapak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu yang bertanya tadi. Karena keterbatasan waktu kita saat ini, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab saat ini kita cukupkan pada hari ini. Jika Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita lanjut di webinar minggu depan ya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah Bapak Jevi Prata, Ibu Muhlinawarti dan Ibu Siti Maya, mohon meninggalkan nomor handphonenya di kolom komentar karena akan kami kirimkan pulsa karena telah bertanya pada sesi webinar kali ini. Baiklah, kita sudahi webinar kita hari ini Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Dimas Aryo. Terima kasih kepada Bapak Dimas sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada webinar kita hari ini. Untuk absen telah kami kirimkan di kolom komentar Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi absen, mohon diisi absennya. Dan sebelum kita akhiri webinar kita hari ini, ada kali kita baik berfoto Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, kita akan berfoto. Ini pada slide pertama ya Bapak Ibu, kita berfoto terlebih dahulu.
1, 2, 3. Oke. Slide kedua Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya telah bergabung pada webinar kita hari ini. Saya selaku host, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih langsung terbit. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Dimas, Bu. Terima Iya, kasih Ibu. Pak Dimas selaku pemateri, ilmunya sangat bermanfaat.